Berikut ini beberapa surah yang menjelaskan kewajiban selalu berbuat baik dan menjaga lingkungan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Surah Al-A'raf termasuk golongan surah ayat Makkiyah. Surah ini termasuk surah Al-Saf Tiwal atau 7 surat yang panjang. Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniup angin, dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami turunkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Adapun kandungan ayat dari surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 ini, yang A adalah Allah lah sang pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, sekaligus pula yang memelihara dan mengaturnya. Yang kedua yaitu kandungannya adalah Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dialah memberikan kehidupan dan menghidupkan kembali di akhirat kelak. Yang ketiga kandungan dari surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 ini adalah Allah menciptakan bumi di dalam keadaan yang baik dan sempurna, sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena ulah manusia akan berakibat petaka atau musibah serta bencana alam dan sebagainya. Yang keempat yaitu kandungan surah dari surah Al-A'raf adalah Allah mengirimkan angin ke semua tempat yang ia kehendaki, kemudian ia memberikan kabar gembira akan datang musim penghujan, sehingga tumbuh-tumbuhan yang telah layu, kering, tandus, bahkan hampir mati akan kembali subur, kemudian akan menghasilkan bermacam-macam buah-buahan yang sangat berguna bagi manusia. Yang kelima kandungan dari surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 ini adalah alam semesta beserta kenikmatan yang Allah berikan semata-mata untuk manusia, agar manusia berpikir akan kebesaran Allah sehingga manusia bersyukur dan taat beribadah kepadanya. Selanjutnya adapun penjelasan ayat berikut penjelasan ayat surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 dari setiap ayatnya. Yang A yaitu ayat 56, penjelasannya adalah dalam ayat ini ada untuk berbuat kerusakan, karena kerusakan yang disebabkan ulah manusia itu akan membahayakan kehidupan manusia sendiri.
Manusia diperintahkan untuk berdoa dan bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya, sehingga alam yang telah disediakan Allah itu mendatangkan rahmat dan manfaat serta nikmat yang besar bagi kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia menjadi makhluk yang muhsinin. Yang B yaitu ayat ke-57, penjelasannya adalah Allah meniupkan angin sehingga turun hujan dan menjadikan tanah yang dahulunya kering dan tandus menjadi subur karena dapat rahmat dari Allah. Berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran Allah tumbuhkan dari situ, semuanya untuk manusia agar manusia memiliki gambaran dan penjelasan terhadap adanya hari kebangkitan. Yang C, penjelasan ayat surah Al-A'raf ayat ke-58 ini adalah Allah menggambarkan bahwa dari tanah yang baik dan subur akan tumbuh tanaman yang baik dan subur. Sebaliknya dari tanah yang tandus tumbuhlah tanaman yang keadaannya merana. Ini merupakan kebesaran Allah yang harus disadari manusia karena tidak ada manusia yang dapat berlaku demikian. Bagian ketiga yaitu kesimpulan dari Quran surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Yang A, larangan berbuat kerusakan di muka bumi karena bumi sudah diciptakan baik untuk manusia. Yang B, perintah berdoa kepada Allah dengan rasa takut tidak diterima dan penuh harap agar diterima. Yang C, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat berupa angin yang membawa awan menjadi hujan. Yang keempat yaitu kesimpulannya adalah kesimpulan dari surah Al-A'raf ini adalah dengan air hujan Allah menumbuhkan beraneka ragam tumbuhan. Yang kelima, Allah Maha Kuasa dalam menciptakan tanah yang subur dan yang tandus. Selanjutnya surah yang berkenaan dengan lingkungan hidup, memelihara lingkungan hidup, yaitu Al-Quran surah Shad ayat 27. Surah As-Shad ini adalah surah yang ke-38, terdiri dari 88 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surah Quran surah As-Shad ayat 27. Artinya, dan kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Kandungan dari Quran surah As-Shad ayat 27 yaitu: 1. Allah menciptakan langit dan bumi tidak dengan sia-sia, namun semuanya memiliki kegunaan dan manfaat. Kandungan yang kedua yaitu langit dan bumi serta segala isinya itu diciptakan untuk memanfaatkan seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Yang ketiga, orang beriman meyakini bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, namun sebaliknya orang kafir yang mengingkarinya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Ini termasuk surah dan ayat yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan. Surah Ar-Rum merupakan surah ke-30 dalam Al-Quran yang terdiri dari 60 ayat yang termasuk golongan surah Makkiyah. Ar-Rum yang berarti bangsa Romawi dalam atau Bizantium. Karena pada permulaan surah ini, yakni ayat 1, 2, 3, dan 4, terdapat ramalan Al-Quran tentang kekalahan dan kemudian kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Silakan dibaca.
Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kandungan Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 ini, yang pertama, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola, memelihara, dan memanfaatkan alam yang telah Allah ciptakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh makhluk Allah. Yang kedua, kepedulian manusia terhadap sumber daya alam mengakibatkan kerusakan. Yang kedua, ketidakpedulian manusia terhadap sumber daya alam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memprihatinkan manusia itu sendiri. Yang ketiga, kandungan dari surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 ini, kerusakan alam di darat maupun di laut adalah akibat perbuatan manusia dan akan berimbas kepada manusia. Yang keempat, Islam mengutuk kerusakan lingkungan. Yang kelima, semua musibah akibat kerusakan alam merupakan peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar.